Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming sangat bersemangat, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa memahami kekuatan api. Kekuasaan, tidak semua orang dapat memahaminya, hanya sejumlah kecil orang jenius yang sangat berbakat yang dapat memahaminya, dan jumlahnya sangat kecil. Selain itu, bahkan lebih jarang untuk dapat memahami kekuatan di dunia seni bela diri. Sejak berdirinya Sekte Pedang Xuanyuan, tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Setelah itu, Lu Ming terus berlatih, dan setelah 3 hari, Lu Ming berhenti. Momentum api telah sepenuhnya dikuasai, tetapi panasnya masih sangat rendah. Ini hanya pemula, dan perlu latihan dan pemahaman terus-menerus di masa depan. Domain api Lingnan selama lebih dari 40 hari. Masih kurang dari sebulan sebelum periode 4 bulan yang saya katakan kepada Feng Wu, saya tidak bisa mengingkari janji saya, daftar perunggu. Kali ini, saya pasti akan berada di daftar, Yao Tianyu, tunggu saja, ucap Lu Ming. Kebiasaan ya, Lu Ming mencari-cari dan menangkap monster. Mengendarai monster itu, dia bergegas menuju Sekte Pedang Xuanyuan. 5 hari kemudian, Lu Ming kembali ke Sekte Pedang Xuanyuan. Saudara Lu Ming, kamu kembali. Begitu dia memasuki asrama, dia bertemu Pang Xi dan Hua Qi dan berjalan keluar bersama. Pang Xi tersenyum bahagia saat melihat Lu Ming. Batu besar, kemana kamu pergi? Ucap Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Lu Ming, kamu baru saja kembali tepat pada waktunya. Ada kegembiraan untuk ditonton. Feng Xinli dari Xuanyuan akan bertarung dalam pertempuran ke-10 di platform perunggu hari ini. Jika kamu memenangkan pertempuran ini, akan ada 1 orang lagi pada daftar perunggu, ucap Pang Xi berkata dengan bersemangat. Feng Xinli, siapa Feng Xinli? Ucap Lu Ming tampak bingung. Bukankah begitu, Lu Ming, kamu bahkan tidak tahu tentang Feng Xinli, ucap Hua Qi memandang Lu Ming dengan jijik. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum masam dan mengangguk. Oke, aku kalah darimu. Hua Qi cemberut tanpa berkata-kata, dan berkata, Feng Xinli, tapi Raja Pemula setahun yang lalu, kamu belum pernah mendengar tentang ini, ucap Hua Qi. Raja Pemula setahun yang lalu, ucap Lu Ming segera menjadi tertarik. Itu benar, itu adalah Rookie King setahun yang lalu, jadi pertarungan ini sangat berarti. Itu antara angkatan tahun lalu dan angkatan tahun ini. Di antara 2 kelompok murid ini, yang pertama mulai mencapai daftar perunggu, dan yang lain, belum dewasa, sehingga menarik perhatian luas, ucap Hua Qi menjelaskan. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, sikap Hua Qi terhadapnya telah berubah total, dia tidak lagi memasang wajah tegas sepanjang hari, berteriak bahwa dia akan mengalahkannya di masa depan. Menarik, ayo pergi bersama, ucap Lu Ming menantikannya. Seberapa kuat Raja Pemula setahun yang lalu. Selain itu, dia juga pergi ke teras perunggu. Segera, ketiganya bergegas menuju platform perunggu. Platform perunggu, yang terletak di area tengah 4 halaman, adalah platform pertempuran. Di 4 arah platform perunggu, berdiri tegakan besar yang dibangun, cukup untuk menampung 100.000 orang. Saat Lu Ming dan yang lainnya tiba, sudah ada kerumunan padat orang yang duduk di tribun di sekitar platform perunggu. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu orang. Hidup sekali, ada begitu banyak orang di sini, ucap Pang Xi. Mata Pang Xi membelalak, melihat sekeliling. Lu Ming juga diam-diam kagum. Jumlah total murid tingkat perunggu di 4 halaman lebih dari 50.000. Kali ini, tidak kurang dari 30.000 orang datang, yang menunjukkan betapa sensasionalnya itu. Kecuali beberapa yang keluar untuk melakukan misi, atau mereka yang mundur tidak datang, kebanyakan dari mereka yang mengetahui berita itu datang. Ketiganya menemukan tempat untuk duduk, dan ada suara diskusi di sekitar. Apakah menurutmu Feng Xinli dapat berhasil dalam tantangan kali ini? Lawannya juga orang yang kejam yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Menurutku, Feng Xinli pasti akan menang. Feng Xinli adalah Raja Pemula tahun lalu, dan bakatnya sangat tinggi. Dia harus yakin sepenuhnya bahwa dia akan menjadi yang pertama dari 2 murid yang mencapai daftar perunggu. Saya juga berpikir bahwa Feng Xinli mampu menang.
Anda tidak melihat Feng Xingli bertarung 9 pertandingan berturut-turut kemarin, memenangkan semua 9 pertandingan. Dia sangat kuat, kekuatannya menakutkan. Saya tidak berpikir dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. 10 kemenangan berturut-turut jelas bukan masalah, saya lebih khawatir tentang apakah Feng Xingli akan terus menantang demi kemenangan. Terus menantang, maka saatnya untuk menantang para jenius di daftar perunggu. Jika demikian, akan ada seseorang yang menonton hari ini. Tidak hanya di area ini, tetapi juga di sekitar platform perunggu, ada diskusi semacam itu. Feng Xingli, sebagai murid pertama dari 2 kelompok yang mulai mencapai daftar perunggu, secara alami menarik banyak perhatian. Sebelumnya, di daftar perunggu, semua seorang murid jenius yang bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan 2 tahun lalu. Seperti Yao Tianyu, yang bergabung 2 tahun lalu. Feng Xingli ada di sini, tiba-tiba ada yang berteriak. Kemudian, penonton tiba-tiba terdiam. Saya melihat seorang pemuda berkemeja kuning berjalan selangkah demi selangkah di pintu masuk utara teras perunggu. Pemuda itu terlihat biasa saja, tapi usianya masih sangat muda. Baru 16 tahun atau 17 tahun, dengan pedang panjang di punggungnya, dia perlahan naik ke platform perunggu. Setelah itu, dia berdiri di sana dengan tenang. Pada saat ini, seorang pria parubaya melangkah ke platform perunggu. Pria parubaya ini, penatua yang mengelola dan memimpin tahap perunggu, dan juga wasit. Dia akan memilah situasi duel di tahap perunggu dan melaporkannya ke sekte. Feng Xingli, lawanmu hari ini adalah Sun Buang. Sun Buang, tolong naik ke atas panggung, ucap wasit parubaya mengumumkan dengan keras, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Desir. Suara wasit baru saja jatuh, dan suara menusuk udara terdengar. Seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun melompat-lompat. Langkah ular itu jauh lebih cepat, dan dia naik ke platform perunggu dalam sekejap, menunjukkan gerakan yang sangat cerdas. Cepat sekali. Dengan tingkat gerakan ini, jika aku melawanku, aku bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, banyak orang mendesah. Sun Guangyue melangkah ke platform perunggu dan berdiri di hadapan Feng Xingli. Feng Xingli, aku tidak menyangka ini akan menjadi pertarungan antara kita berdua. Haha, tidak apa-apa. Selama aku menang melawanmu, aku akan berada di daftar perunggus. Meskipun kamu adalah raja pemula setahun yang lalu dengan bakat luar biasa, kamu masih terlalu muda, masih terlalu dini untuk melawanku sekarang, ucap Sun Guang tertawa keras. Seseorang mengatakan itu kemarin, tetapi mereka tidak bisa menghentikan pedangku. Sebuah suara samar keluar dari mulut Feng Xingli, tampak sangat percaya diri. Wajah Sun Guang tiba-tiba menjadi gelap. Aturan tahap perunggu, saya percaya semua orang tahu, tapi di sini, saya akan mengulangi aturan. Di tahap perunggu, hidup dan mati adalah risiko Anda sendiri. Namun, selama satu orang secara sukarela mengaku kalah, maka duel selesai, dan orang lain tidak diizinkan untuk terus menyerang. Pelanggar akan dibatalkan semua hasilnya. Juga, selain ketidakmampuan menggunakan pil dan obat lain untuk meningkatkan kekuatan tempur, metode lain dapat digunakan. Sekarang, duel dimulai. Wasit parubaya mengumumkan dengan keras, lalu menyingkir. Desir. Begitu suara wasit parubaya jatuh, Sun Guang bergegas menuju Feng Xingli dalam sekejap mata. Sosoknya jauh lebih cepat daripada saat dia berada di atas panggung sebelumnya. Lightsaber bayangan bulan, potong untukku. Ketika jaraknya masih 10 meter dari Feng Xingli, Sun Guang melompat tinggi, mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang yang halus seperti bulan sabit menebas ke arah Feng Xingli dengan padat. Ilmu pedang yang sangat kuat, ini jelas merupakan seni bela diri tingkat tinggi tingkat 6 tingkat Huang. Seseorang di dekat Lu Ming mau tidak mau bertepuk tangan dengan keras. Mata Lu Ming juga bergerak sedikit, dia bisa melihat bahwa Sun Guang ini tidak hanya berlatih ilmu pedang tingkat tinggi tingkat Huang ke tingkat ke-6, tetapi juga tingkat ke-6 dari keterampilan tubuh tingkat tinggi tingkat Huang. Selain itu, basis kultivasinya juga merupakan puncak dari seni bela diri tingkat 9, dan garis keturunannya meledak, sehingga kekuatan tempurnya tidak lemah. Mampu meraih 9 kemenangan beruntun sungguh luar biasa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.